Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuca Filusiani. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan software MATLAB, di mana di dalam video satu kita sudah belajar bagaimana tampilan dari MATLAB, kemudian icon apa saja yang ada di dalam MATLAB beserta fungsinya, dan juga beberapa fungsi umum yang biasanya digunakan di dalam MATLAB, serta fungsi-fungsi untuk operasi matematika secara sederhana. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menuliskan perintah yang biasanya di video satu kita tuliskan di dalam command window, kita kali ini akan menuliskan perintah itu di dalam M-file. M-file di sini sangat membantu ketika kita menuliskan perintah di dalam MATLAB. Mengapa demikian? Karena kalau perintah yang akan kita jalankan di dalam MATLAB itu kita tulis di command window seperti di video satu, maka ketika terjadi kesalahan atau error, karena MATLAB sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf dan juga spasi, sehingga menyebabkan beberapa hal yang error, dan ketika error tersebut terjadi di dalam command window, maka yang perlu kita lakukan adalah menulis ulang dari awal, kemudian kita perbaiki hal yang tidak sesuai itu. Nah, kalau misalkan perintahnya itu pendek, masih sebatas 1 tambah 2, itu sama dengan berapa, kemudian ada kesalahan karena spasi dan segala macam, itu masih bisa kita tulis dengan tidak begitu memakan waktu yang banyak. Tetapi jika perintahnya di situ panjang dan juga di situ terjadi kesalahan, maka itu akan sangat fatal ya ketika kita menuliskan di dalam command window. Makanya kita butuh suatu hal yang bisa eh, menyimpan menyimpan perintah yang telah kita tuliskan sehingga nanti kita bisa melakukan editing jika memang terjadi kesalahan. Nah, hal itu bisa difasilitasi dengan adanya M-file di sini. Sebelum kita membuat M-file, kita perlu tahu terlebih dahulu beberapa aturan yang perlu kita perhatikan ketika menulis perintah di dalam M-file. Menulis perintah di dalam M-file ini sama halnya ketika kita menulis perintah di command window, karena MATLAB akan menjalankan M-file tersebut di dalam command window nantinya. Ya. Jadi, untuk yang aturan pertama, ini sudah saya bahas di video 1 bahwa MATLAB di sini sangat-sangat sensitif terhadap besar kecilnya huruf, maka harus diperhatikan dengan betul dalam menuliskan variabel-variabel yang ingin kita jadikan sebagai variabel dan perintah di dalam MATLAB. Ini sudah saya contohkan di video pertama, karena besar kecilnya huruf di sini akan memiliki makna yang berbeda bagi bahasa pemrograman di dalam MATLAB. Kemudian, aturan yang nomor 2 yang perlu diperhatikan adalah apabila terdapat nama variabel lama yang sama dengan variabel baru, maka MATLAB di sini akan secara otomatis menghapus nilai variabel yang lama dan akan langsung mengganti dengan variabel yang baru. Langsung saja akan saya contohkan agar lebih jelas di dalam MATLAB di sini. Misal saya tuliskan di command window seperti contoh yang kemarin di video 1, yaitu A sama dengan 3. Kemudian saya enter sehingga di sini muncul tampilan bahwa nilai A-nya sama dengan 3. Kalau misalkan saya tidak ingin memunculkan tampilan ini, masih ingat ya harus ditambahkan apa? Ya, titik koma di belakang angka 3 ini. Misal kemudian yang B di sini sama dengan 9 seperti di contoh sebelumnya. Saya tidak ingin B di sini nilai B-nya akan muncul seperti yang A ini. Maka saya tambahkan tanda titik koma di akhir dari angka 9. Sehingga tidak muncul. Kemudian yang diketahui adalah C sama dengan A plus B. Seperti ini. Ya. Maka ketika sebelumnya kita sudah mendefinisikan bahwa nilai A itu adalah 3 dan nilai B itu adalah 9, maka MATLAB bisa menghitung bahwa nilai C itu adalah ketika di situ nilai C adalah A plus B, maka nilai C-nya adalah 12. Nah, akan berbeda hal jika nilai A saya ganti dengan nilai 25 misalkan. Kemudian akan saya hitung kembali nilai C sama dengan A plus B. Misalkan seperti ini.
Kemudian saya enter. Nah, di sini nilainya sudah bukan 12 lagi nilai C-nya. Tetapi di sini nilai C adalah 34. Mengapa demikian? Karena nilai A-nya sudah berganti. Bukan lagi 3, tetapi sudah diganti menjadi 25. Ya, itu yang dimaksud pada poin nomor 2. Bahwa ketika variabel lama di situ diganti dengan variabel yang baru, maka otomatis perintah yang dituliskan di dalam MATLAB perhitungannya akan didasarkan pada variabel yang baru. Seperti itu. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam menulis perintah pada M-file, yaitu nama file, tentang penamaan file. Jadi, nama dari file untuk M-file yang telah kalian buat itu tidak boleh digunakan sebagai nama untuk variabel yang akan kalian gunakan di dalam M-file tersebut. Ya, misal di sini nama filenya nanti akan kalian save dalam luas, misalkan seperti itu. Nah, file untuk M-file di dalam MATLAB itu biasanya di-save-nya dalam bentuk .m. Ya, kalau misalkan Word biasanya kan .docx seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di dalam MATLAB itu M-file-nya akan disimpan dalam bentuk dokumen yaitu m.m seperti itu. Nah, ketika nama filenya di sini adalah luas, maka kata luas di sini tidak boleh kalian munculkan sebagai variabel yang akan terhitung di dalam M-file tersebut. Misal, saya berikan contoh saja langsung. Jadi di sini agar tidak banyak ya di dalam command window-nya, saya CLC dulu sehingga bersih. Kemudian saya ingin memulai menuliskan M-file yang baru. Jadi kalian tinggal klik untuk icon new document di sini, di mana new dokumennya yang tidak lain adalah new M-file. Kalian klik satu kali, pasti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa menuliskan semua perintah yang biasanya kalian tuliskan di command window. Misal, saya tuliskan di sini A sama dengan 3, seperti yang tadi. Kemudian saya beri titik koma agar nilai A-nya tidak muncul di dalam command window nanti. Kemudian B sama dengan 9 tadi. Kemudian nilai C saya ganti dengan kata luas. Jadi luas itu sama dengan A kali B, misalkan. Panjang kali lebar maksudnya. Nah, di sini kalau sudah selesai, maka kita bisa save ya, atau dengan cara kalian langsung melakukan run. Run di sini ya, kalau yang versi 7 tandanya seperti ini. Save and run. Jadi ketika kalian klik run di sini, pasti otomatis harus di-save terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan versi yang lain nanti disesuaikan untuk tanda icon run-nya di sini biasanya berbeda-beda, ya. Kita klik save and run di sini, biasanya langsung meminta untuk ini akan diarahkan pada folder penyimpanannya. Misal, saya akan memberikan nama di sini adalah luas, ya. Luas M, misalkan seperti itu. Karena ini sebelumnya saya sudah pernah membuat, berarti akan langsung saya save dan pasti akan ada warning di sini bahwa nama file ini sudah pernah ada sebelumnya. Apakah ingin diganti atau tidak? Jika saya ingin mengganti, maka biasanya muncul seperti ini, langsung saja di OK. Nah, di sini langsung muncul error. Mengapa? Karena kata luas ini, kalau kita lihat di dalam M-file-nya, ini juga saya gunakan sebagai variabel untuk saya hitung di dalam command window. Dia tidak mau kalau seperti ini. Jadi, agar kita bisa menghitung luas ini, kita harus membedakan namanya antara luas ini dengan nama filenya. Bisa dengan cara, misal luas yang ada di dalam M-file-nya, kalian beri salah satu contohnya luas 1, misalkan tambahkan angka 1 atau angka berapapun atau huruf apapun, yang penting berbeda dengan nama file kalian. Ya. Lalu kita run. Nah, di sini sudah bisa terhitung di dalam command window-nya. Di sini bisa dilihat bahwa luasnya adalah 27, di mana 27 merupakan perkalian dari A dan B.
Seperti itu. Itu yang dimaksudkan dengan poin nomor 3, ya. Kemudian yang perlu harus diperhatikan juga adalah di poin nomor 4 yang tidak lain, yaitu ketika menuliskan nama file, jangan gunakan spasi, ya. Jangan gunakan spasi, sebagai pemisah kalian bisa menggunakan underscore. Karena kalau misalkan kalian menggunakan dua kata, misalkan luas persegi. Nah, kalian tuliskan luas spasi persegi. Itu biasanya nanti akan muncul error di comment window. Makanya untuk menyiasati pemisah tersebut, kalian bisa mengganti spasi itu dengan tanda underscore. Seperti itu ya. Ini perlu benar-benar diperhatikan karena ketika kalian dalam menuliskan nama file itu tidak sesuai dengan ketentuan, pasti nanti hasil perhitungannya akan muncul error di comment window. Meskipun perintah yang kalian tuliskan sudah sesuai. Tetapi pasti ketika di run, di comment window-nya akan muncul tanda merah seperti tadi yang menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, errornya di sebelah mana itu biasanya akan ada komen di comment window tersebut. Oke. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan juga ada beberapa warna yang biasanya membedakan di dalam M-file yang telah kita tulis. Biasanya ketika kita menambahkan tanda tertentu, itu warnanya akan berubah. Nah, di sini ada beberapa warna. Yang pertama ada warna hijau, ada warna hitam, kemudian ada warna ungu di sini. Nah, ini ada yang berwarna ungu, ada yang juga di MATLAB-nya tertentu itu warnanya bukan warna ungu tapi warna merah, tergantung dari MATLAB kalian masing-masing, ya. Kemudian ada warna biru seperti ini. Nah, apa perbedaan dari warna-warna ini? Kita akan jelaskan di sini. Kalau misalkan warnanya itu hijau, ini berarti dia tidak termasuk sebagai perintah. Jadi dia tidak akan dihitung oleh comment window. Karena dia hanya berfungsi sebagai informasi saja, keterangan tambahan saja, yang tidak termasuk perintah. Kapan dia akan berwarna hijau? Ketika di awal kalian pasti menuliskan persen terlebih dahulu. Jadi tanda persen, baru di situ komen kalian atau informasi yang ingin kalian tambahkan. Seperti itu. Nah, makanya di sini hijau menunjukkan komen yang biasanya selalu diawali dengan tanda persen. Kalau tidak ada tanda persennya, berarti dia akan masuk sebagai fungsi yang pasti akan dihitung oleh comment window. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada tanda persen, warnanya nanti akan berwarna hitam. Nah, kalau misalkan berwarna hitam, di sini menunjukkan fungsi, di mana selain fungsi, dia juga bisa menunjukkan variabel yang kalian tuliskan di dalam MATLAB. Makanya kalau misalkan CLC, clear, kemudian A, B, seperti yang tadi dicontohkan, itu warnanya hitam. Karena itu adalah fungsi ataupun variabel. Dan yang perlu diperhatikan ketika menuliskan yang fungsi atau variabel itu, jangan sampai ada spasi. Ya, jangan dibiasakan menggunakan spasi kalau memang di situ tidak meminta adanya spasi. Berbeda dengan yang warna hitam, ketika di warna hijau, karena di sini hanya sebagai komen, tidak akan dihitung sebagai perintah oleh comment window, maka setelah tanda persen, kalian mau menuliskan huruf besar kecil, kemudian ada spasi atau tidak, itu terserah kalian. Karena itu tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan di dalam MATLAB. Ya, jika awalnya di situ diawali dengan tanda persen. Tetapi kalau tidak ada tanda persen, berarti itu pasti akan dihitung sebagai perintah ya di dalam comment window. Makanya warnanya biasanya nanti warna hitam. Kemudian ada warna merah atau warna ungu di sini, itu menunjukkan pernyataan yang ingin ditampilkan. Ketika program dijalankan, biasanya warna merah atau ungu ini akan muncul untuk perintah yang dituliskan dengan cara diapit oleh tanda apostrof. Ya. Jadi kalau misalkan kalian awali perintah dengan tanda apostrof, kemudian diakhiri dengan tanda apostrof, maka itu pasti warnanya akan berubah menjadi ungu ataupun merah.
ya. Itu nanti adalah pernyataan yang ingin ditampilkan di dalam command window. Kemudian ada juga yang berwarna biru di sini, itu menunjukkan fungsi di dalam MATLAB yang mempunyai pasangan. Artinya pasangan seperti apa? Di sini seperti for n, kemudian ada while n, ada if else n, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita pelajari lagi ketika kita mempelajari fungsi-fungsi yang memang sering digunakan di dalam MATLAB. Ya. Jadi itu beberapa aturan yang perlu diperhatikan di dalam M-file. Oke. Selanjutnya, dalam membuat M-file di sini bisa dilakukan dengan cara pilih menu file, kemudian new M-file, atau langsung klik dokumen tanda atau icon yang seperti dokumen baru itu, yang tidak lain adalah new M-file, seperti yang sudah dipraktekkan tadi. Nah, di sini program yang dibuat di dalam MATLAB kemudian disimpan dengan menggunakan M-file ini pasti akan disimpan dalam bentuk .m, ya. Jadi M-file itu terdiri dari beberapa urutan perintah di dalam MATLAB atau biasanya disebut dengan algoritma, ya. Algoritma perhitungan yang akan diselesaikan oleh MATLAB. Itu adalah untuk M-file. Nah, misalkan contoh di sini, buatlah program penjumlahan C sama dengan A plus B menjadi sebuah M-file. Sama kayak tadi ya, sudah dilakukan. Jadi di sini A, B, dan C-nya kalian tulis. Kemudian di sini kalian bisa menuliskan tanda persen, nama filenya misalkan contoh 1.m. Kemudian tanda persen menghitung C sama dengan A plus B. Kemudian tanda persen sama dengan gitu, untuk sebagai pembatas aja. Nah, ini yang warna hijau di sini tidak akan dihitung sebagai bahasa perintah untuk di command window-nya. Yang dihitung hanya sebatas ini, ya. Jadi ketika kalian menuliskan seperti ini, CLC clear, jadi semua perintah yang pernah dihitung oleh command window sebelumnya itu akan dihilangkan, langsung akan menghitung yang baru ini, A, B, dan C yang baru. Nah, di sini untuk C ditulis lagi di bawah untuk menampilkan hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung melakukan demo aja ya, agar bisa lebih dipahami. Jadi untuk ini bisa kita perkecil dulu. Kemudian bisa new M-file. Kemudian kita bisa mengetikkan di sini nilai C. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita tuliskan. Berarti persen, nama file. Kalian bisa lengkapi lagi nanti di sini, kemudian persen menghitung C, kemudian persen lagi sama dengan untuk sebagai pembatas aja. Kemudian bisa ke CLC, clear, kemudian A sama dengan 3, B sama dengan 4, kemudian C-nya sama dengan A plus B. Kemudian C. Nah, di sini kalau ingin kita save, berarti tinggal run and save. Bisa langsung run and save, kemudian ingin diberi nama contoh 1. Jangan ada spasi. Ya, ingat, jangan ada spasi. Kemudian kita save, dan pasti akan muncul di command window-nya seperti ini. C sama dengan 7. Nah, kalau kita lihat di sini, perintah yang sebelumnya ada di sini sudah hilang karena kita di dalam M-file-nya sudah kita tuliskan CLC clear. Oke, ini bisa kalian praktekkan sendiri ya, dan bisa kalian coba-coba sendiri. Di situ hal yang perlu kalian perhatikan adalah untuk melakukan run agar bisa dibaca di dalam command window adalah dengan klik tanda run ya.
Nah, di sini jika ingin variabel dalam perintah ingin ditampilkan, maka hilangkan titik koma. Ya, kalau misalkan ingin ditampilkan, artinya A-nya sama dengan 3 akan muncul di sini. A sama dengan 3, B sama dengan 4, itu akan muncul di sini. Ya, di dalam comment window-nya. Berarti tanda titik komanya dihilangkan. Tapi kalau tidak ingin muncul nilai A dan B di dalam comment window, berarti perlu ditambahkan titik koma di akhir. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini biasanya untuk perintah yang dituliskan di dalam MATLAB itu ada perintah awal dan perintah akhir. Perintah awal itu biasanya disebut sebagai input ya, yang input kemudian diproses, kemudian akhirannya itu adalah output. Jadi untuk perintah input dan output biasanya di dalam flowchart itu akan ditampilkan seperti ini. Jadi jajar genjang ya, itu yang ada di dalam jajar genjang itu adalah bahasa untuk input. Kemudian perintah input yang bisa dituliskan di dalam MATLAB itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Nah, dalam menuliskan input itu bisa dengan di sini misalkan variabel yang kita tulis adalah X atau apapun bebas tergantung dari perintah yang diinginkan ya. Jadi di sini saya misalkan X, maka sama dengan input dalam kurung apostrof X kemudian sama dengan apostrof, koma, apostrof S, apostrof. Ya. Kemudian atau dengan cara yang kedua di sini input apostrof dalam kurung apostrof diapit oleh apostrof ya, masukkan variabel X sama dengan. Kemudian di sini yang 3 bisa kita tuliskan dengan X sama dengan input tanda kurung buka, tanda kurung siku, kemudian apostrof yang diapit oleh apostrof, masukkan variabel X. Kemudian koma, num to string. Ditulisnya num2 str dalam kurung I. Kemudian kurung siku tutup, kemudian kurung tutup. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan input itu akan ditulis ada tanda S di sini ya. Berarti dia inputannya nanti akan berupa huruf karena di sini ada S. Kemudian kalau untuk yang nomor 2 dan 3 karena tidak ada S di sini maka ini berarti menandakan bahwa inputannya itu nanti akan berupa angka seperti itu. Kalau untuk output simbolnya hampir sama dengan input, tetapi di sini yang membedakan adalah kalau input biasanya di awal flowchart, tetapi kalau output berarti di akhir dari flowchart, apa yang ingin ditampilkan. Biasanya seperti itu. Nah, dalam menuliskan output juga bisa dalam 3 cara, yaitu dengan langsung menuliskan variabel yang ingin ditunjukkan, variabelnya itu simbolnya apa? Misalkan K, ya K. Kalau tadi yang di contoh sebelumnya, di situ A sama dengan B sama dengan C sama dengan A plus B, yang ingin ditampilkan adalah nilai C. Berarti cuma di situ diketikkan C. Nah, kalau misalkan variabelnya adalah K, berarti K. Atau bisa juga ditulis di sini display K. Atau seperti yang di bawah ini display kemudian jadi nilai K sama dengan num to string K. Seperti itu. Nah, untuk tanda kurung siku dan kurung tutupnya ini perlu diperhatikan. Dis di sini artinya adalah display untuk menampilkan informasi output yang diinginkan. Seperti itu. Ini akan lebih jelas kalau kita langsung dicontoh ya, nanti ya, contoh kasusnya aja. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di dalam mengenal MATLAB itu adalah beberapa grafik yang bisa dibuat di dalam MATLAB. Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada plot, kemudian ada plot 3, ada bar 3, ada pie, kemudian ada stem. Untuk plot, ya, di sini fungsinya untuk menggambarkan grafik yang 2 dimensi. Jadi hanya fungsi X dan fungsi Y. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa menuliskan perintah di dalam comment window ataupun di M-file, terserah kalian. Jadi misalkan kalian akan menuliskan di dalam
command window, bisa langsung di command window atau langsung di M-file ya. Misal kalau di M-file seperti ini, kalian tulis bahwa X sama dengan minus 10 titik 2, 10. Artinya minus 10 titik 2, 10, kalau ada tanda titik 2, di sini artinya sampai. Jadi nilai X-nya, sumbu X-nya nanti adalah dari nilai minus 10 sampai 10. Seperti itu. Kemudian kita titik koma agar tidak muncul di dalam command window-nya. Kemudian Y yang ingin dihitung itu adalah nilai X-nya dikuadratkan, dipangkatkan 2. Nah, sebelum kalian melakukan untuk perhitungan atau penggambaran plot ya, perlu diperhatikan bahwa kalau misalkan kalian hanya menuliskan X pangkat 2, biasanya itu tidak bisa dihitung oleh MATLAB karena nilai X-nya itu ada dalam range. Jadi dari nilai minus 10 sampai 10. Mana yang akan dipangkatkan 2? MATLAB itu tidak bisa membaca kalau hanya X saja yang dituliskan. Nah, maka dari itu, yang dimaksud dengan Y, X-nya itu dipangkatkan 2, maka adalah setiap nilai X itu harus dipangkatkan 2. Nah, kata setiap nilai X-nya berarti minus 10 dipangkatkan 2, minus 9 pangkat 2, sampai 10 pangkat 2. Itu harus ditambahkan tanda titik. Seperti itu. Ya. Jadi kalau X titik pangkat 2 artinya setiap nilai X yang sudah didefinisikan di awal ini, dari minus 10 sampai 10 akan dipangkatkan 2. Seperti itu. Kemudian kita bisa menuliskan plot dalam kurung X, Y, tutup kurung. Ya. Kemudian kita bisa langsung run. Di sini pasti akan bisa langsung run karena saya tidak menuliskan atau membuat file baru. Ini saya ganti fungsi yang sudah saya tuliskan di M-file sebelumnya yang di contoh 1 ya. Nah, di sini langsung muncul ketika kalian run akan muncul grafik seperti ini. Jadi grafik antara sumbu X dan sumbu Y. Ini ada beberapa banyak icon ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa praktikkan sendiri-sendiri. Misal kalian ingin memberikan nama sumbu X dan sumbu Y-nya, ini bisa kalian tulis dengan seperti ini ya. Show plot tools-nya kalian klik, kemudian di situ pasti akan muncul ini. Jadi ada figure name, kemudian ada access no title masih an. Jadi kalian bisa klik 2 kali, access no title-nya ini kalian bisa beri nama. Misal sumbu X-nya adalah waktu gitu ya. Kemudian sumbu Y-nya kalian tinggal klik Y-axis di sini. Misalkan adalah tinggi gitu misalkan. Nah, di sini kalau kalian sudah beri nama pasti akan muncul di sumbu X maupun sumbu Y-nya gitu ya. Itu adalah untuk plot Y untuk yang 2 dimensi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ketika kita gunakan plot tree. Nah, kalau plot tree di sini adalah ketika grafik yang ingin kita gambar itu adalah dalam bentuk 3 dimensi, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jika contohnya seperti ini, ya, misal kita langsung saja tuliskan di sini bahwa nilai T-nya sama dengan 0,2, kemudian pi per 100, kemudian titik 2, 10 kali pi. Nah, di sini ada titik 2-nya 2 kali. Kalau ada titik 2 2 kali, di situ artinya 0 sampai 10 pi dengan interval pi per 100. Ya, jadi yang di tengah itu adalah interval. Kemudian nilai bawahnya tidak ada Y, di sini sudah kita hapuskan saja, tinggal plot 3. Nah, kalau plot tree di sini perintahnya adalah plot
ada tanda tiganya, seperti itu. Kemudian yang diminta adalah sin dalam kurung 2 kali T, tutup kurung, kemudian koma, cos dalam kurung 2 kali T, tutup kurung, koma, T, tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Sin 2T, cos 2T, T. Jadi yang ingin diplotkan, sumbu X-nya adalah sin 2T, T-nya tadi sudah didefinisikan di atas, kemudian sumbu X, Y. Sumbu Y-nya adalah yang cos 2T dan sumbu Z, Z-nya adalah T. Kita bisa langsung run di sini. Nah, di sini sepertinya ada yang missing. Kalau misalkan ada error, pasti akan muncul seperti ini. Kalian bisa langsung klik ya, di mana errornya. Nah, ini nilai T, coba kita sesuaikan lagi. Oh, ternyata kelebihan tanda kurung. Coba kita run lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada error seperti tadi, kalian bisa langsung di comment window-nya itu kalian klik langsung aja klik ya. Gak usah klik 2 kali, cuman diklik 1 kali saja. Di situ langsung akan diarahkan pada bagian mana yang salah. Seperti itu ya. Itu adalah untuk plot tree. Kemudian selanjutnya adalah bar ya. Kalau bar berarti diagram batang. Nah, kalau diagram batang di sini itu biasanya nanti akan berbentuk seperti ini. Ada yang diagram batang dalam 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ya. Dengan data yang sama, mungkin bisa kita langsung praktekkan di sini. Misal kita tuliskan ya di dalam M-file kalian, yaitu T sama dengan di sini dituliskan di dalam bentuk matriks ya. T sama dengan kurung siku 10 spasi 30 spasi 21 spasi 52. Kemudian titik koma, tidak usah spasi, langsung 34 spasi 67 spasi 12 spasi 23. Kemudian titik koma, kemudian 90. Nah, di sini koma, baru koma ya. 23, 45, 26, kemudian titik koma, setelah 26, 58. 58, spasi ya, spasi 94, spasi 30, spasi 20. Kemudian kurung siku yang tutup. Kemudian di bawahnya adalah bar, bisa dalam bar yang tanpa 3 dulu ya. Bar dalam kurung T, berarti pasti nanti akan 2 dimensi, kemudian grid on. Ya, grid spasi on. Nah, di sini on-nya pasti akan berubah warna. Coba kita run. Di sini munculnya seperti ini, ya. Jadi grafiknya seperti ini. Kalau misalkan tanpa grid on, itu akan berpengaruh, ya. Coba kita hapus grid on-nya, kemudian kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, di sini terlihat ya bahwa ketika ada tanpa grid on, di sini tidak ada garis yang menjadi latar ya, menjadi background-nya. Tapi kalau misalkan ada grid on, di situ kalian bisa lihat perbedaannya, ya kan? Nah, kalau misalkan yang ingin kalian lihat adalah bar, diagram batang, tetapi dalam 3 dimensi tinggal ditambahkan bar, tanda 3 setelahnya bar, bar tree, kemudian T, kemudian kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini, ya. Itu adalah untuk bar tree. Kemudian yang ingin kita gambarkan selanjutnya setelah bar tree dan juga bar yang 2 dimensi adalah yang pie. Nah, untuk pie di sini adalah diagram lingkaran ya.
diagram lingkaran bisa ditulis dalam 2 dimensi, digambarkan dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, kita langsung saja menuliskan perintahnya di dalam M-file ya. Di sini X sama dengan kurung siku buka, kemudian 10 spasi 20 spasi 45 spasi 25 kurung siku tutup. Kemudian kita langsung tuliskan pi dalam kurung buka ya, kurung buka X, koma. Nah, di sini harus hati-hati, yang dipakai adalah kurung kurawal, kemudian apostrof ya, apostrof dulu baru apostrof lagi, kemudian koma, apostrof, B, apostrof, kemudian C, kemudian D. Kemudian kurung kurawal yang tutup dan tanda kurung tutup ya. Nah, kita akan run di sini. Maka langsung akan muncul yang 2 dimensi. Nah, gimana kalau misalkan kita run untuk yang 3 dimensi? Berarti tinggal ditambahkan tanda 3. Di sini bisa dilihat bahwa ketika pi ada tanda 3-nya, itu menunjukkan bahwa diagram lingkaran yang ditunjukkan dalam 3 dimensi. Oke? Nah, kalau misalkan kalian ingin memberikan label untuk tiap bagiannya, di sini bisa klik yang show plot tools ya. Kemudian selain pi dalam 2 dimensi dan 3 dimensi, yang bisa kita gambarkan juga grafik dalam MATLAB adalah yang stem ya. Untuk stem di sini biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk discrete. Nah, misalkan seperti ini, X sama dengan 1 sampai 10, di mana dengan X tersebut akan dipasangkan dengan Y. Y-nya di sini merupakan fungsi random dari 1 dan 10. Nah, random di sini nanti akan kita pelajari ya. Dia merupakan matriks nanti. Kemudian perintahnya kalau stem itu adalah stem X, Y. Misalkan seperti itu. Nah, kita membahas tentang random di sini. Biasanya ran di sini dalam kurung n, m. Artinya, fungsi atau perintah ran di sini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak antara 0 sampai 1, antara 0 dan 1 berdasarkan distribusi statistik. Berarti nanti nilainya itu akan 0, sampai 1, ya maksimal 1. Minimalnya 0, maksimalnya 1. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk matriks dengan ukuran n ya kali m. Contohnya di sini misalkan ran 2,3. Maka ketika kita menuliskan ran 2,3 di dalam command window, pasti akan dihitung nilainya, jawabannya itu adalah seperti ini. Jadi 0,8, 0,9. Nah, ini semua kan nilainya antara 0 sampai 1 ya. Tidak minimal 0, kemudian maksimal 1. Tidak ada yang lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Oke? Nah, biasanya tampilan dari stem itu adalah seperti ini, discrete. Ya. Kalau kita akan praktekkan di dalam command window, M-file, maka kita bisa menuliskan perintah yang tadi, yaitu X sama dengan 1.2, 10. Artinya 1 sampai 10, kemudian Y-nya itu adalah sama dengan ran 1,10. Kemudian stem dalam kurung X, Y. Nah, di sini bisa langsung kita run. Nah, langsung akan tampil seperti ini, ya. Kalau ingin memberikan label di sumbu X maupun sumbu Y-nya, bisa langsung klik yang show plot tools. Oke. Nah, itu untuk beberapa grafik yang biasanya digunakan dan bisa digambar di dalam MATLAB.
Silakan dipelajari lagi. Mungkin itu yang bisa saya share untuk pertemuan kita kali ini. Jadi, jika ingin kalian menuliskan perintah di dalam MATLAB dan bisa diedit, kalian bisa menggunakan, eee, aplikasi yang tidak lain di sini adalah tools yang disediakan oleh MFile, oleh MATLAB dalam bentuk MFile, seperti itu ya. Silakan dipelajari dan dipahami lagi tentang beberapa hal ketentuan yang ada di dalam MATLAB, terutama dalam pembuatan MFile. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.